Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyempatkan diri untuk memantau secara langsung kedatangan PMI di Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang pada Selasa sore. Gubernur Kepri Ansar Ahmad meninjau kedatangan para pekerja migran Indonesia atau PMI ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ansar didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sempat berbincang-bincang dengan para PMI yang dideportasi atau dipulangkan dari Malaysia. Hadir juga dalam kegiatan penyambutan PMI tersebut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramadhani. Setelah itu dalam kesempatan Ansar Ahmad mengatakan bahwa pemerintah provinsi melalui gugus tugas penanganan COVID-19, BP2MI, dan instansi terkait lainnya telah konsen menangani kedatangan PMI melalui jalur mandiri, deportasi, dan korban perdagangan manusia. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ansar setelah meninjau PMI di Pelabuhan Kedatangan Internasional Sri Bintan Pura. Wajib menangani ini dengan baik. Makanya kemarin kita sudah memiliki gugus tugas COVID khusus PMI. Baik itu PMI mandiri maupun PMI deportasi dan korban perdagangan orang. Nah, saya kira kalau yang deportasi ini sampai hari ini jumlahnya tidak terlalu besar ya, dan hari ini pun 145 orang. Yang jumlahnya besar itu kan justru PMI yang mandiri, yang sampai bulan Mei ini saya kira sudah hampir 15.000 orang. Yang pintu masuknya Pulau Batam, yang deportasi ini pintunya Tanjung Pinang. Nah, yang hari ini pulang dan sebelumnya yang deportasi dan korban perdagangan orang itu sudah lebih mudah karena ditangani oleh BP2MI dan juga RPTC oleh Kementerian Sosial. Yang kita tangani itu oleh gugus tugas kita bersama pemerintah pusat, itu adalah PMI yang mandiri. Hingga saat ini Kepri masih menjadi pintu utama para PMI resmi maupun ilegal untuk dikembalikan ke tanah air. Oleh sebab itu, Pemprov Kepri terus berupaya mengkomunikasikan kondisi tersebut agar pintu masuk para PMI tidak terfokuskan ke Kepri saja. Selain daripada itu, Ansar juga berharap Komjen Indonesia di Malaysia turut berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar para tenaga kerja Indonesia yang hendak meninggalkan negeri asing agar dapat masuk melalui jalur resmi melalui SPLP. Nah, tadi kami dapat informasi mulai bulan Juni semua tahanan-tahanan imigrasi di Malaysia itu akan dikosongkan. Diperkirakan ada 7.000 nanti yang akan masuk lagi ke tempat kita yang deportasi. Maka kemarin beberapa kali kita rapat bersama pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga sedang mengkondisikan pintu-pintu yang lain bisa dibuka. Seperti Dumai, Tanjung Balai Asahan, tadi ada saran dari Pak Rodi, Tanjung Siloko di Sulbar, dan mungkin pintu-pintu yang lain. Supaya mengurangi beban berat kita, karena kita hampir boleh dikatakan pintu masuk terbesar utama PMI ke sini. Mudah-mudahan itu direspon pemerintah pusat. Nah, tadi ada yang menanyakan berkaitan dengan PMI yang mungkin tidak memiliki dokumen perjalanan seperti paspor atau izin-izin yang lain. Nah, kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri datang hari Sabtu dan Minggu. Kita juga sudah sampaikan dan Pak Menteri akan bawa itu dalam sidang kabinet hari Senin kemarin ini. Nanti kita akan ikut hasilnya. Kami menyarankan tadi sama Pak Doni juga, kiranya sebaiknya kedutaan konjen kita di Malaysia bisa mengkomunikasikan ini dengan pemerintah pusat agar mereka bisa memasuki pintu-pintu yang resmi dengan SPLP, surat perjalanan laksana paspor, yang mungkin dikeluarkan oleh konjen kedutaan atau imigrasi kita di sana atas kita. Hal itu dilakukan pemerintah guna mengantisipasi masuknya PMI ke Indonesia melalui jalur ilegal atau pelabuhan tikus
di mana PMI akan rentan terhadap pemerasan oleh oknum yang memanfaatkan kedatangan PMI melalui jalur tikus demi keuntungan pribadi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Kepri juga telah menyurati lembaga keamanan seperti TNI dan Polri di wilayah hukum Kepri untuk menjaga pelabuhan tikus tersebut agar tidak berpotensi merugikan para PMI yang hendak kembali ke Indonesia. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.